Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar radhiyallahu an adalah ayah dari Habib Muhammad Al-Muhdar Bandawasa, seorang wali besar yang disebutkan dalam kitab-kitab Habaib bahwa wajah beliau memiliki kemiripan dengan wajah mulia baginda Rasulullah SAW bersama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, murid kesayangan Al-Habib Ali Sohibul Maulin. Beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dikenal sebagai ulama yang memiliki ikatan luar biasa erat dengan Al-Quran. Beliau sudah hafal Al-Quran di luar kepala sebelum usia beliau genap 7 tahun. Bahkan 30 tahun sebelum beliau wafat, di liang kuburnya beliau berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 8.000 kali. Semua bermula ketika suatu hari beliau membaca biografi Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita yang menjadi wanita solihah. Sebelum wafatnya, Rabi'ah Adawiyah menggali sendiri liang kuburnya. Di situ Habib Ahmad radhiyallahu an biasanya berkhulwat, berzikir, mengingat mati, dan menghatamkan Al-Quran hingga 7.000 kali. Mendengar itu, Habib Ahmad termotivasi hingga akhirnya beliau berhasil mencapai 8.000 khataman. Ketika putra beliau bertanya mengapa beliau melakukan hal itu, maka beliau berkata, "Aku tidak mau kalah dengan seorang wanita." Habib Ahmad juga dikenal memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Sayyidah Khadijah. Beliau bahkan seringkali mendapat madan khusus dari Sayyidah Khadijah. Yang begitu masyhur adalah sebuah kejadian yang terjadi sekitar tahun 1250 Hijriah ketika beliau bermukim di Mekah. Ketika melaksanakan sholat Jumat, beliau melihat khatib memanjangkan khutbah dan memendekkan sholat. Toh padahal Rasulullah SAW jelas bersabda, sesungguhnya memanjangkan sholat dan meringkas khutbah menyalahi aturan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Setelah sholat Jumat selesai, Habib Ahmad mendatangi khatib tadi, menampar lantas berkata, "Engkau telah menyalahi sunnah Rasulullah SAW." Orang-orang heboh. Sang khatib yang marah besar menyuruh para tentara untuk mengejar Habib Ahmad. Beliau akhirnya melarikan diri menuju pemakaman Mala. Ketika hampir saja tentara berhasil menangkap beliau, tiba-tiba pintu kubah Sayyidah Khadijah terbuka dengan sendirinya. Dulu di atas makam Sayyidah Khadijah dibangun kubah megah yang kemudian dihancurkan oleh kaum Wahabi. Ketika Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar masuk, pintu Ka'bah tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Para tentara melakukan segala cara untuk membuka pintu, tapi tidak berhasil. Bahkan ketika akhirnya mereka berhasil membuka pintu dengan bantuan juru kunci kubah, ternyata di dalam tidak ditemukan siapa-siapa. Habib Ahmad bagaikan lenyap ditelan bumi. Kabar kejadian ini akhirnya didengar oleh Amir Mekah. Beliau akhirnya mengetahui bahwa Habib Ahmad bukanlah orang biasa. Amir Mekah meminta maaf dan mengundang khusus Habib Ahmad, bahkan menawarkan beliau untuk menjadi penduduk Mekah. Akan tetapi Habib Ahmad menolak. Beliau beralasan setelah meminta izin kepada Sayyidah Khadijah, ternyata beliau lebih ridho jika Habib Ahmad pulang dan berdakwah di kampung halamannya di Hadramaut. Sejak saat itu, beliau dikenal sebagai anak kesayangan Sayyidah Khadijah. Qasidah-qasidah karangan beliau tak pernah sepi dari pujian untuk Ummul Mukminin Khadijah. Bahkan tiap tahunnya di bulan Muharram, beliau selalu mengadakan acara haul Sayyidah Khadijah yang lebih dikenal dengan acara Ihda Asy-Syariah. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar juga dikenal sebagai sosok yang humoris. Salah satu kisah unik dan lucu tentang beliau ditulis oleh Habib Ali Bungur dalam kitabnya Tajul Aros. Dulu Habib Ahmad berkunjung ke desa Taris, Hadramaut bersama putranya yang masih bayi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Sesampainya di Taris, Habib Muhammad sakit keras, suhu panasnya tinggi. Ketika keadaan sang anak makin parah, Habib Ahmad pergi berziarah ke makam Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhara, seorang wali besar yang disemayamkan di desa Taris. "Bib, anak-anak jatuh sakit.
Sedangkan ana sekarang ada di daerah kekuasaan ente. Ingat ya Bim, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak ana bakal keluar dari golongan Habaim dan bergabung dengan golongan Wahabi. Habib Ahmad pulang dan menemukan anaknya sudah kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Habib Ahmad memiliki banyak santri yang berhasil menjadi ulama-ulama besar. Yang paling kesohor adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulin. Habib Ahmad wafat dan dimakamkan di Guaireh, Hadramaut pada tahun 1304 Hijriah.